Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di acara Tekjil. Ngabuburit cari takjil agar terampil. Oke, kembali lagi bersama aku di Puji Lestari di Ramadan with Kids ID. Oke, kita dapat kedatangan dua tamu yang sangat cantik-cantik ya. Ada yang satu berkerudung hitam, yang satu berkerudung coklat. Oke, lanjut kita mungkin sapa-sapa dulu ya. Karena kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita sapa-sapa dulu ya. Mungkin yang kerudung hitam, kakaknya siapa? Perkenalkan, saya Andini Kubudi Pramudita, biasa dipanggil Andini. Oke, biasanya dipanggil Andini ya Iya. berarti. Oke, kalau kakaknya? Perkenalkan, nama saya Lisna Lestari, biasanya dipanggil Lisna. Oke, Lisna ya namanya. Kalau yang samping ada Kak Andini, kalau yang samping juga ada Kak Lisna. Oke, kalau tadi udah menanyakan selanjutnya adalah pertanyaan tentang bagian role-nya nih kira-kira. Boleh dijelasin mungkin kira-kira Kak Andini sama Kak Lisna itu di role apa? Terus apa sih kira-kira role yang Kak Andini sama Kak Lisna lagi mendalami role ini? Oke, di GIT sendiri saya bertugas menjadi bisnis analis. Kalau Kak Lisna? Sama juga sama Kak Endini, saya di sini sebagai seorang bisnis analis. Oke, kira-kira bisnis analis tuh ngapain aja sih Kak Andini sama Kak Lisna kayaknya kelihatan bisnis banget ya gitu atau gimana gitu maksudnya? Bisnis di sini sebagai bisnis analis saya bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengimplementasikan solusi bisnis yang efektif bagi klien. Oke, boleh mungkin aku tanya lagi ya lebih lanjut ke Andini, mungkin ke Andini dulu. Jadi kalau nggak salah ada kata-kata menganalisis sama mengimplementasikan. Itu maksudnya menganalisis sama mengimplementasikan apa itu Kak Andini? Oke, menganalisis di sini yaitu saya menganalisis kebutuhan pengguna yang diinginkan oleh klien. Nah, implementasi di sini artinya yaitu bagaimana cara mengimplementasikan hasil yang sudah dianalisis ke dalam produk yang diinginkan oleh klien tersebut. Oke, jadi aku lebih cukup jelas nih teman-teman. Jadi teman-teman lebih tahu ya tentang role BA itu apa, terus ternyata oh BA kayak gini kayak gitu ya. Selanjutnya mungkin kita tanya lagi ke Kak Lisna agar lebih jelas dan lebih paham nih teman-teman tentang role BA itu apa. Boleh Kak Lisna mungkin dijelaskan? BA itu bisnis analis ya, bertanggung jawab tentunya menganalisis kebutuhan bisnis. Caranya itu dengan mengumpulkan data bisnis, mengembangkan rekomendasi solusi, dan memastikan kesesuaian solusi dengan kebutuhan bisnis. Jadi seorang BA itu harus bisa berpikir kritis supaya dia mengetahui kebutuhan dan keinginan dari klien itu sendiri. Oke, berarti memang seorang BA itu harus berpikir secara kritis gitu ya, biar agar lebih mengena gitu ya, lebih paham juga. Oke, lanjutnya mungkin sekarang Kak Andini ya. Kita kembali lagi ke Kak Andini. Mungkin kalau tadi udah jelasin tentang role BA tuh, kira-kira sekarang tuh lagi mendalami project apa atau mengerjakan project apa gitu yang saat ini? Untuk saat ini tuh saya sedang mengerjakan project FFI di mana saya bertugas untuk membuat user story dan accepted kriterianya. Oke, boleh ini ya. Mungkin kelihatan sibuk banget nggak sih Kak Andini di Ya, projectnya? lumayan. Oh, lumayan cukup menguras ini ya, agak cukup sibuk. Oke, semangat ya Kak Andini. Mungkin kalau tadi bahas user sama expand kriteria ya, mungkin bisa dijelasin kan ini teknologi apa nih yang digunain, terus kira-kira kelebihannya tuh apa sih di ininya? Oke, untuk teknologi yang saya gunakan dalam membantu saya membuat user story dan accepted kriteria adalah teknologi AI, di mana AI sendiri ini tuh membantu saya untuk membuat user story dan accepted kriteria yang lebih akurat dan efisien, dan juga membantu saya dalam memberikan informasi yang lebih mendalam lagi. Oke, AI berarti kalau nggak salah itu artificial intelligence. Yep, betul sekali. Takutnya salah ya gitu ya. Oh ternyata bener ya. Oke, berarti memang AI itu sangat membantu ya Kak Andini, memang sangat membantu juga untuk user story dalam pembuatan user story sama pembuatan expand kriteria. Kalau boleh sedikit dijelasin Kak Andini, kira-kira tuh kelebihannya apa sih AI itu? Oke, kelebihan membuat AI pertama ya, dapat menghemat waktu gitu. Terus juga membantu memberikan pengalaman yang lebih variatif juga kepada pembuatan user story-nya. Kemudian tapi teknologi AI ini juga punya kekurangan, yaitu teknologi AI ini tuh sulit memahami konteks yang kita cari di dalam AI itu sendiri. Kemudian juga AI ini sulit dalam
memahami emosi manusia seperti itu. Ah iya ya, bukan hanya manusia aja berarti ya yang dipahami, memang AI juga sulit ya memahami Iya, emosi. betul sekali. Oke, tadi udah berbincang banyak nih sama Kak Andini ya. Mungkin kita lanjut ke Kak Lisna. Kira-kira apa aja nih yang mungkin sedang mengerjakan proyek apa? Terus kira-kira bisa dijelasin dikit juga teknologi apa sih kira-kira yang digunakan dalam proyek yang Kak Lisna kerjakan nih? Untuk proyek di tim saya sendiri kebetulan sudah sampai di BRD. Kalau mungkin ke Andini user story, BRD itu lebih nextnya dari user story, lebih lanjutnya, di mana BRD ini business requirement document yang berisi deskripsi lengkap mengenai kebutuhan fungsional dan non fungsional dari sistem, persyaratan teknis, batasan, resiko, dan tujuan dari proyek atau sistem yang akan dikembangkan atau dibuat. Oke, tadi kalau nggak salah ada bisnis recruitment ya. Itu kira-kira bisa dijelaskan dikit nggak Kalisin? Aku agak asing gitu recruitment apa gitu, kurang paham. Oke, rekrutmen itu adalah persyaratan. Jadi, rekrutmen itu persyaratan atau deskripsi yang diinginkan atau dibutuhkan oleh suatu sistem atau produk yang akan dibuat. Gitu. Oke, berarti kira-kira kalau misalkan BA nggak membuat BRD itu gimana ya Kalisna, atau harus ya membuat BRD itu? Seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Andini juga kan, BA itu mengimplementasikan juga solusi. Nah, dari implementasi itu kita mengimplementasikan lewat BRD. Jadi BRD itu merupakan deskripsi lengkap dari fitur yang akan dibuat, fitur ini bisa ngapain aja. Nah, itu di BRD. Jadi BRD itu sebagai panduan untuk developer membuat suatu sistem gitu. Oke, tadi kalau misalkan berarti sebagai panduan gitu ya. Boleh dijelasin lagi nggak Kalisna untuk contoh BRD-nya tuh kayak apa? BRD itu contohnya ada bisnis konteks, terus kita juga bisa buat analisis SWOT, terus di situ juga nanti user story-nya dimasukin ke BRD itu. Contohnya misalnya kita buat user story login nih, misalnya user dapat melakukan login dengan memasukkan email, password 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Nah, user story yang udah dibuat itu nanti dimasukkan ke dalam proposal BRD yang nantinya BRD itu akan diserahkan kepada developer dan juga klien. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan memang BRD itu penting ya, dan juga memang harus ada karena mengimplementasikan. Oke, kalau tadi mungkin aku udah tanya-tanya tentang banyak banget tentang BA itu apa, mungkin Kak Andini sama Kak Lisna boleh nih tentang role-nya teman-teman yang ada di role-nya aja gitu, siapa aja kan nggak mungkin ya kalau misalkan Kak Andini sama Kak Lisna itu sendiri-sendiri atau independent woman ya, nggak mungkin kan. Mungkin bisa dijelasin mungkin siapa aja teman-temannya yang terlibat? Oke, untuk di tim BA sendiri itu terbagi dalam 2 tim, yaitu tim 1 dan juga tim 2. Nah, saya sendiri tergabung di tim 2. Nah, di tim 2 ini ada saya, dan ada Kak Haikal, ada Kak Raffi, dan juga Kak Selsa. Nah, Kak Selsa ini tuh seorang sistem analis, di mana dia akan mendeskripsikan user story yang sudah bisnis analis buat ke dalam sebuah alur diagram seperti itu. Oke, berarti di tim role BA ini itu ada tim A2 sama AM1 ya. Kalau misalkan A2 itu Kak Andini, berarti otomatis tim A1 Kak Lisna ya? Iya, betul. Ada siapa aja Kak Lisna mungkin di tim A1 itu? Di tim A1 itu terdiri dari 4 orang, saya sendiri, terus ada Dwi Puji Lestari, ada Syahreza, satu lagi SA itu Mikael. Oke. Ini kok tadi ada SA ya, masing-masing tim A1 sama tim A2 memang cukup penting SA ini di berkesinambungan ya dengan Iya, BA. betul. Oke, jadi memang saling kerjasama gitu ya, BA sama SA intinya. Oke, teman-teman, tadi kita udah cukup jelas ya dari bintang tamu ini, ada Kak Andini sama Kak Lisna udah menjelaskan detail tentang BA itu apa, terus tentang kelebihan dan teknologi yang sedang digunakan. Oke, teman-teman, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa BA itu adalah menganalisis dan juga mengimplementasikan dari kebutuhan klien ya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman, dan juga terima kasih untuk Kak Andini sama Kak Lisna. Saya jadi lebih paham nih dan juga lebih tahu tentang BA itu apa, terus teknologi apa yang memang sedang lagi digunain gitu ya. Dan juga mungkin bisa sedikit kita kembali lagi, berarti AI itu memang sangat penting ya Kak Lisna sama Kak Andini, dan juga bisa membantu. Tapi tidak boleh juga untuk kita salah gunakan AI ini ya gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian ya dari bincang-bincang kita atau dari ngabuburit kita nih di sore hari ini ya. Udah cukup puas sekali ya kayak kita. Oke teman-teman, see you teman-teman. Aku pamit
undur diri ya dari aku di Puji Lestari. Kita lanjut next hari lain ya. Mungkin teman-teman selamat sore.